wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang mana atas perkenan Allah lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Sayyidul Bait, Pak Kiai, Pak Haji Oye, dan Umi Dede, Ustaz Cepi, dan ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan rahmat Allah, yang kita waktunya sedikit dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dasmal Beni. Saya bukan salah Pak Ustaz Cepi, saya bukan direkturnya di Padang sana. Saya area manajernya di sini di perusahaan ini. Diamanahkan sebagai area manajer. Area manajer itu yaitu seluruh Jawa diamanahkan saya ininya untuk mengepalai kantornya saat ini. Nah, sedikit saya akan bercerita tentang perusahaan saya, Ibu. Perusahaan kami namanya AIT Travel, bergerak di Biro Perjalanan Haji dan Umroh. PT-nya namanya Pendulu Wisata Negeri. Kami berdiri tepatnya dulu di tanggal 21 Oktober 2010. Jadi alhamdulillah kami sudah 12 tahun melayani para jamaah untuk berumroh dan berhaji ke tanah suci. Jadi yang akan saya ceritakan di sini seperti apa umroh aman bersama kami, bersama AIT ini. Yaitu saya langsung saja, kalau kami pertama dan satu-satunya di Indonesia sampai hari ini yang memakai sistem pembayaran biaya umroh itu tidak disetor ke rekening perusahaan atau ke rekening travel. Nah, umroh bersama kami, setiap jemaah yang mau berangkat bersama kami itu akan kami buatkan rekening baru di Bank BNI. Misalnya ibu mau berangkat umroh, kami buatkan ibu rekening baru di Bank BNI atas nama ibu sendiri. Nanti ibu masukkan uang itu ke rekening ibu atas nama ibu. Uang tersebut tidak bisa kami sentuh, apa kami ambil. Nah, jadi kami sudah bekerja sama dengan Bank BNI tanpa bunga, tanpa potongan, tanpa pajak. Jadi pertanyaannya, kapan uang ibu-ibu bisa pindah ke rekening perusahaan atau ke rekening travel? Yaitu dia begini, ibu masukkan uang ke rekening ibu yang kami buatkan tadi. Misalnya biaya umroh 30 juta, masukkan uang itu ke 30 juta ke rekening ibu. Setelah itu ibu kami berangkatkan dulu. Kami berangkatkan dengan uang kami. Uang itu tetap di situ, tidak berkurang uang itu. Bisa dicek tanggal dan nampaknya historinya keluar nanti ibu bisa cek, semuanya bisa cek di HP. Yang punya handphone bisa dicek. Nah, pertanyaannya, kapan uang jamaah ini pindah ke rekening perusahaan? Ini pertanyaannya. Sesuai perjanjian kita dengan Bank BNI, yaitu yang pertama, apabila kami sudah kirimkan data ibu-ibu ke Bank BNI bahwasanya
ibu telah tiba di Saudi. Setelah dipastikan oleh Bank BNI bahwasanya ibu telah tiba di Saudi, barulah oleh BNI diproses pemindahannya. Nah, besoknya barulah dipindahkan uang ibu ke rekening kami, yaitu sebagian, bukan semuanya. Sebagiannya itu 60%. Nah, yang sebagian lagi kapan? Setelah ibu tiba di Indonesia kembali. Jadi gagal berangkat uang tidak kembali itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena uang ibu dilindungi oleh undang-undang perbankan. Tidak akan pernah bisa kami sentuh selagi ibu belum tiba dan pulang dari Saudi. Itu program kami yang pertama. Program yang kedua, sistem menabung. Tata caranya juga sama dengan tadi. Kami buatkan rekening. Buat rekening cukup dari HP saja. Karena kita sudah ada kerjasama dengan Bank BNI. Tidak perlu ibu pergi ke Bank BNI. Tidak perlu. Cukup dari HP. Tidak bisa nanti kami yang buatkan. Kami siap datang. Nah, nabung ini artinya nabung suka-suka. Ibu mau nabung 20 3 hari atau 100.000 sebulan, terserah. Jangka waktunya itu 7 tahun. Dalam 7 tahun berangkat. Nah, ada yang berniat nanti berangkat 6 tahun, tapi dalam 3 tahun rezekinya udah ada, bisa berangkat nggak? Sangat bisa sekali. Tapi rencana 3 tahun, ternyata Allah belum cukup, bisa berangkat, bisa dulu nggak tahu, bisa juga. Jadi semua mudah-mudahan ada. Satu lagi, ini program pemerintah dan kita juga memakai program ini, yaitu berangkat dulu setelah pulang baru dicicil. Nah, adapun ongkos umroh di kita ini, saya yakin nanti pasti murah dari yang lain. Pasti murah dari yang lain. Nanti berapa ongkosnya nanti saya akan sampaikan juga ke beliau. Usah kita ramai-ramai. Satu lagi kelebihan kita dari yang tidak dipunyai oleh partai lain, yaitu kami ini sudah tahun kedua memerangkatkan anak-anak muda sebanyak 30 orang laki-laki ke Saudi. Mereka adalah semuanya hafiz Quran. Umurnya 19 sampai 23 tahun. Mereka kita kontrak semusim. Mana yang berkelakuan baik kita perpanjang. Tapi alhamdulillah kemarin hanya 2 yang tidak berpanjang. Lebihnya berpanjang. Nanti di musim nanti saya akan usahakan ada dari daerah Juliang dan Sadeng menindaknya minimal dari Cipatok sampai ke Singa itu minimal ada 2 pasukan yang ada. Tugas mereka di sana hanya melayani jamaah dari kita. Apa tugas pokoknya? Tugas pokoknya yang pertama membawa jamaah pergi ziarah. Misalnya ke Uhud, mereka akan bercerita sejarah Uhud. Apa sejarah di Uhud ini, di Bukit Uhud. Ziarah ke Makam Baki, ziarah ke Jabal Nur, Jabal Magnet, segala macam mereka akan bercerita. Terus melayani jamaah-jamaah yang kuat-kuat. Ada yang walaupun muda dan veteran banyak yang tidak kuat. Ya, tak kuat aja jalan. Bahkan yang lebih kuat. Ada kuat jalan-jalan, ada juga. Tapi umumnya yang kuat kan. Dan mak-mak biasanya kuat daripada bapak-bapak. Seperti kata Ustaz Epi tadi, pangkul itu kuat ibu-ibu daripada kami. Nah, jadi itulah kelebihan kita. Mereka itu semuanya hafiz Quran dan mereka khusus melayani jemaah dari AIT Travel. Adapun jumlah mereka yaitu 13 di Madinah, 17 di Mekah. Kenapa banyak di Mekah daripada di Madinah? Karena tingkat kesulitan banyak di Mekah. Di Mekah kita pakai tawaf. Tawaf itu kalau ibu-ibu, apalagi seumuran ibu, nah itu harus dikawal. Kalau di tempat lain itu 1 atau 2 tugasnya. Kalau kita 5 atau 6 satu grup tugas kita. Jadi 1 di depan, 2 samping, 1 samping, 1 samping, nah 1 samping lagi belakang. Berarti belakang ini 6 orang.
Satu pemimpin mutawif di depan, satu tulisan di belakang paling belakang. Samping kiri, samping kanan bagian depan mereka, samping kiri, samping kanan bagian belakang juga mereka. Jadi insya Allah waktu tawaf kita tidak ada terpencar. Nanti kalau pencar sedikit mereka langsung tingkat kesulitan beribadah di Mekah agak tinggi daripada Madinah. Kalau di Madinah kita keluar hotel langsung ke sini, keluar hotel langsung ke Nabawi, dan nggak ada yang tahu kalau dari Madinah. Nah, adapun pakai kita nanti akan banyak pakai kita. Silakan nanti bagi bapak, bagi ibu-ibu yang mau umroh, bawalah teman-temannya datang ke Pak Kiai. Ya, Ustaz kami ya berniat, Ustaz jangan salah. Niat itu, mohon koreksi Pak Kiai kalau salah saya. Niat itu akar katanya, asal katanya nawa. Nawa itu artinya menyengaja. Niat apabila tidak disengaja nol. Jadi saya sampaikan juga Bapak Ibu, ini kalau saya salah mohon dikoreksi. Ini menurut kami. Haji bagi siapa yang mampu. Tapi kalau ada di ayat Al-Baqarah, kalau saya katakan sempurnakanlah haji dan umrohmu. Nah, itu kalau sempurnakanlah haji dan umroh, berarti umroh ini juga wajib dong. Nah, kan dalam hukum Islam bagi siapa yang mampu. Mampu itu seperti apa? Tidak dijelaskan kepada kita seperti apa mampu itu. Bagi awam sebagian besar umat Islam di Indonesia ini, mampu itu apabila setelah kita punya rumah, setelah anak telah lepas, setelah ekonomi kita kokoh. Bukan itu yang mampu. Seperti apa mampu itu? Kita mampu. Apa yang kita makan kebutuhan kita sehari-hari itu kan Allah yang kasih. Pasti Allah yang kasih. Wujudkanlah tanda cinta syukur kita kepada Allah. Sisihkan walaupun 2.000 sehari untuk pergi ke Baitullah. Itu yang dikatakan mampu. Kita mampu nggak untuk menyisihkan? Kenapa? Nawa tadi berasal dari kata menyengaja. Kalau kita tidak menyengaja, tidak kita sengajakan, tidak. Ya kami berniat, ya kami berniat. Nah, niat itu nggak segampang, nggak apa kata menyimpan mencontek ucapan Abdul Somad. Tidak sesimpel itu, bro. Nah, jadi niat ini kita menyengaja, kita sengajakan. Walaupun 2.000 sehari, 2.000 seminggu, Allah sudah mencatat niat kita, sudah mencatat apa yang akan kita pakai. Nah, kalau kita sudah seperti itu, rezeki tidak berhitung. Allah pasti akan berikan kemudahan kepada kita semua. Amin kan dulu? Itu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua selalu dalam lindungan Allah dan mendapat diberikan sisa umur yang berkah, disayangi suami. Bagi yang tidak bersuami segera mendapatkan jodoh yang sebaik-baik jodoh dana. Nah, jadi sengajakanlah ibu. Walaupun bapak, walaupun ibu nanti tidak berangkat dengan kami, dengan tampil kami, tapi sengajakanlah. Menyengaja, apa betul kan? Nawani artinya menyengaja. Nawa itu artinya menyengaja. Itu akar kata dari niat. Nawa itu innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Nah, niat ini kalau tidak kita sengajakan, nggak bisa. Sama dengan kita sholat, kan niat sholat, kan langsung kita lakukan. Intinya sekarang saya kasih intinya. Niatkanlah apa yang akan ibu lakukan dan lakukan apa yang telah ibu niatkan. Insya Allah kita akan sukses. Islam ini agama sukses. Kalau kita kompak, kalau nggak salah saya di Ali Imran, berpegang teguhlah pada agama Allah itu bisa. Waqtasimu nabi haqiqahi jami'a wala tafarraqu. Kalau kita berpegang teguh kepada agama Allah, apa aja yang insya Allah kita akan sukses di dunia akhirat. Yakinlah. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ibu.
Ada yang dipercaya nggak? Saya mewakili ibu-ibu. Nah, Misalkan ibu-ibu punya tabungan. Tabungannya ibu-ibu baru 2.700.000. Ada yang tabungannya baru 5 juta. Ada yang tabungannya baru 1 juta. Tapi pengen berangkat umroh tahun depan. Boleh nggak? Bagaimana caranya? Setorkan KTP, foto KTP. Berikan foto KTP, biar telepon boleh, fotokopinya boleh, berikan ke beliau. Biar beliau kirim ke saya, kita akan proses. Tapi dengan catatan pulang berumrah itu dicicil. Bagi yang umurnya 56 tahun ke atas nama anaknya yang mengajukan. Atas nama anaknya, jangan KTP. Misalnya ibu kan lebih dari 56 tahun nih. Lebih kan? Saya tahu. Walaupun saya nggak tahu pasti. Cari anak ibu yang umurnya 40 tahun. Oke. Nanti kita proses. Tunggu. Ya. Kalau di sini bisa misalkan jangka waktu 5 tahun atau 4 tahun gitu. Langsung berangkat bisa. Kalau pengen daftar pasukan berangkat haji bisa. Nah, ini ongkos haji akan saya beritahu nih. Ongkos haji kita murah. Haji khusus langsung berangkat tanpa antri 235 juta. Tanpa antri. Langsung berangkat. Bagi yang mau antri kira-kira 5 tahun juga ada. Yaitu kalau dirupiahkan sekarang kita hitungnya dolar. Kira-kira 154 juta.